Beda Pak Prabowo dengan Pak Anies soal peningkatan mutu pendidikan, Pak Prabowo itu lebih fokus kepada program MBG. Bagi Pak Prabowo, dengan anak mengkonsumsi makanan bergizi, maka akan berdampak kepada pengembangan otak anak, sehingga generasi emas 2045 itu akan tercapai. Dan jangan salah, MBG ini itu kan menghabiskan dana yang cukup fantastis. Di 2026 ada 335 triliun yang dianggarkan untuk MBG, dan 75%-nya dari anggaran pendidikan, yaitu sebesar 223 triliun. Sementara Pak Anies Baswedan itu lebih fokus kepada satu, menggratiskan sekolahnya, supaya semua anak Indonesia itu bisa merasakan sekolah gratis sampai SLTA atau mungkin sampai perguruan tinggi. Yang kedua, mensejahterakan gurunya, karena banyak guru kita, khususnya guru honorer, yang gajinya itu sangat rendah sekali. Di kampung-kampung, di desa-desa itu masih ada gaji guru honorer yang ratusan ribu. Maka dengan dia disejahterakan, otomatis dia punya ketenangan, tidak was-was lagi tentang kebutuhan hidupnya. Dan yang satu lagi tentu, dengan gaji guru yang besar, maka akan mengundang banyak anak-anak Indonesia yang punya otak cerdas, punya kemampuan untuk menjadi guru, karena masa depan guru terjamin. Ini soal pilihan kita, soal kebutuhan. Kalau kalian disuruh memilih, kalian pilih mana? Sekolah gratis atau MBG? Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini, Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi, Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive, but ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik, sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita. Jadi Bang, kata kunci nih, ubah cara pandang kita. Tidak melihat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sebagai pengeluaran semata, tapi sebagai investasi. Itu kata kunci. Soal susah cari kerja, bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh, Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus. Oke? Tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir, ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah.
Di Korea begini, pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang, pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak, teman-teman? Tapi udah siap. Lah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Masyarakat ini, ya sebenarnya masyarakat bisa menilai mana pemimpin yang betul-betul memikirkan atau programnya sangat bagus untuk masyarakat, mana yang hanya mengutamakan keuntungan. Ya. Dan Bapak ini teman-teman yang membongkar apa bedanya strategi Anies dan Prabowo. Ya, kata Bapak ini bahwa Prabowo lebih mengutamakan bagaimana memberikan makanan yang dianggap bergizi ya, untuk mencerdaskan anak tersebut, teman-teman, untuk memenuhi gizi anak-anak tersebut ya. Namun faktanya bahwa bagaimana di sebagian besar ya banyak juga orang tua murid mengeluh ya karena MBG-nya mendapatkan hanya roti, kacang yang menurut mereka tidak sesuai dengan harganya, teman-teman. Dan ini menjadi polemik, belum lagi misalnya kasus-kasus keracunan ya mungkin presentasinya mungkin kecil ya. Namun ini berdampak juga, teman-teman. Berbicara soal angka ya. Nah, konsep Anies yang dibongkar oleh Bapak ini, teman-teman, ini berbeda lagi. Konsep Anies dalam meningkatkan mutu pendidikan tentu ini berbeda dengan Prabowo. Bagaimana kata Bapak ini, Anies lebih mengutamakan menggratiskan pendidikan, bahkan meningkatkan kesejahteraan guru. Ini kita bisa katakan ini juga benar, teman-teman. Negara-negara maju tentu pendidikan mereka itu sangat bermutu ya, karena gratis semua ya, ditanggung pemerintah. Kemudian kesejahteraan gurunya juga ditingkatkan ya. Jadi kalau kita melihat contoh bagaimana anak yang ya dari NTT pada saat itu yang ya, akhirnya harus kehilangan nyawanya lantaran ya membuat tidak bisa membeli buku, teman-teman, dan pulpen ya. Ini kan adalah cerminan daripada pendidikan kita ya. Bahkan kesejahteraan guru yang ada gajinya di bawah 500.000 ya kan. Ya, jadi ini adalah sebuah fenomena yang betul-betul terjadi ya. Indonesia memang luas, sangat-sangat luas, teman-teman. Oleh karena itu, ya pemerintah harus bergerak bagaimana Indonesia ini ya. Sebenarnya Indonesia tidak memang di Indonesia luas, tapi kan seorang pemimpin yang betul-betul tertinggi, teman-teman ya, harus dia menganggap bahwa Indonesia itu ada di telapak tangannya karena dia seorang pemimpin. Jadi tidak ada yang tidak bisa dijangkau. Bagaimana menurut kalian?